ayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi ta'ifah Asy-Syaikh Bil Qasim Al-Junaidi inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah wa dhikra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yaumaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhhar wa sabil akhyar adada ni'amil ifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifan najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil masyayikh al afadil wal habaib wal ulama al amathil wal abajil, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Asy-Syaikh Kiai Haji Masduki Mahfud, dari putra-putri beliau yang sukses telah mendapatkan arahan didikan almarhum al-maghfurlah, para musyahidin, musyahidat, mushtarikin, mushtarikat, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para senior, antara lain Hadratul Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri, Ketua PWNU Kiai Marzuki Mustamar, dan semuanya yang mengikuti Dzikrul Haul secara virtual Hadratil marhum al-maghfurlah Kiai Haji Masduki Mahfud dan Bunyai Hasinah. Alhamdulillah kondisi masih agak belum fit, maklum orang kecil mendapatkan sebuah beban yang berat sekali sehingga ada athar laput yang saya rasakan. Semua itu hanya karena menghormati warisan dan sebuah semangat yang luar biasa dari teman-teman dan lain sebagainya. Dan jangan sampai Al-Fakir justru menjadi orang yang pertama kali melakukan bid'ah di dalam Nahdlatul Ulama. Maka dengan terpaksa jabatan yang kemarin telah disandangkan saya terima dengan penuh dan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadratil mukarramin al-musyahidin wal mushtarikin rahimakumullah jami'an. Saya adalah juniornya almarhum al-maghfurlah.
banyak menerima pengalaman-pengalaman. Beliau adalah orang yang luar biasa, pembimbing, tidak eman-eman untuk membagi pengalaman. Di samping kita sudah mengenal beliau orang yang toklok dalam kebenaran, belum kita temukan sosok seperti beliau. Sayang, seribu sayang, saya sangat memprihatinkan juga atas kehilangan beliau di saat-saat kita sudah mengalami masa-masa yang disebut ittirab, al-yaumul ittirab, kegoncangan hidup. Tadi disebutkan juga di saat-saat sulitnya kita membedakan antara hak dan batil, menipisnya pemahaman tentang Islam, sehingga banyak atribut-atribut Islam yang seharusnya ditakzimkan justru diangkat bukan pada tempatnya. Namun ini adalah sebuah tugas bagi kita semua generasi mendatang, bahwa yang kita hadapi bukan makin ringan, tapi makin berat. Tentu hal ini sebuah anjuran tersirat agar kita memahami Islam secara benar, mendalami dan mujalasah pada para ulama, para habaib, agar kita mendapatkan sebuah kebaikan-kebaikan di saat kita ini sedang disaring, diayak, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis an Abdil bin Amrin, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qal kaifa bikum wa bizamanin yushaku ayyatiya yugharbalun nas fihi gharbalah wa tabqa khuthalatun minan nas qad marijat uhuduhum wa amanatuhum fakhtalafu wa kanu hakada. Rasulullah sambil mengapu rancang tangan beliau sedemikian rupa. Wa sabbaka baina asabi wa qalu kaifa bina ya Rasulullah idza kana fi dzalik qala ta'khuduna bima ta'rifun wa tad'una ma tunkirun wa taqbiluna ala khasatikum. Al hadis au kama qala Rasulullah SAW. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amrin, beliau menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana keadaan kalian manakala menemukan suatu masa, yang masa itu manusia diayak, apa ayak itu bahasanya ya, diayak, disaring ya. Disaring bagaikan tepung yang sedang disaring, yang diambil saripatinya, inti-intinya, sehingga hasil daripada saringan ini ada sisa-sisa yang tidak bisa tersaring, yang disebutkan dengan khuthalatun minan nas. Watabqa khuthalatun minas. Sisa-sisanya adalah khuthalah minan nas. Resek atau sisa-sisa, ampasnya yang tidak bisa tersaring. Yang tersaring itulah para ulama-ulama kita. Termasuk almarhum al-Maghfur lah. Karena beliau-beliau ini adalah manusia pilihan Allah. Sebagai tanda kiamat sudah makin mendekat, maka orang-orang yang terbaik banyak dipanggil, ditimbali oleh Allah. Mereka tersaring. Sisanya adalah saya dan yang lain.
Tentu harapan kami sisa-sisa ini yang disebut khuthalah adalah khuthalah yang dalam proses daur ulang untuk disaring kembali dan disaring kembali. Dan akhirnya kita bisa menyusul beliau-beliau, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang menjadi pilihan. Tapi akibat daripada generasi-generasi terbaik yang banyak tersaring ini, akhirnya kondisi situasi menjadi marijat uhuduhum wa amanatuhum. Perjanjian mereka, semangat mereka, atau withaqah di saat di alam arwah yang ada kesanggupan dzurriyyah Bani Adam ini untuk tegak membangun, memperjuangkan, memahami Islam secara benar. Ini akhirnya terjadi sebuah campur aduk. Marijat uhuduhum wa amanat, bahkan amanahnya pun berbalik. Amanah menjadi sebuah ghanimah yang diperebutkan bagaikan warisan, dan hal ini sudah tampak di mana-mana. Sebuah amanah wilayah, kekuasaan dan sebagainya. Kita sudah melihat fenomena ini yang bukan makin ini sebuah perjuangan yang berat bagi kita, bagi saya al-faqir yang belum banyak menerima wejangan arahan dari al-makhrum al-mafurlah ini. Saya khawatir, tapi mudah-mudahan tidak. Ada sebuah kaidah menyatakan man ta'ajjalah qabla awani orang-orang yang belum saatnya, belum waktunya untuk disebut sebagai pemimpin seperti saya ini. Para musyahidin musyahidat, akibat daripada para generasi-generasi yang terbaik, untung kita masih diberi kesempatan di negara kita ini ada dzikral haul, memperingati haul untuk mengangkat kembali bagaimana perjuangan para almarhumin, para pemimpin-pemimpin kita agar kita tiru untuk menghadapi zaman yang tadi kita sebutkan dalam hadis yang lain, yaumul haraj, atau dikenal dengan fuka, zaman yang tidak menentu. Dalam 2 dekade ini kita melihat betapa Allah menunjukkan kekuasaannya. Sebuah organisasi, sebuah industri, sebuah kekuasaan dalam 2 tahun ini tidak tersangka terjadi perputaran yang semula di atas menjadi di bawah. Oleh karena itu sebagai suatu cambuk bagi kita semuanya, manakib, mangkobah dari beliau almarhum al-mafurlah ini, agar terus kita pelajari, kita dalami, mana kira-kira yang bisa kita ambil sebagai bekal kita di dalam mengisi sisa-sisa hidup ini. Karena kita sudah kadung menjadi kelompok khuthalah. Dan termasuk saya ini berhadapan dengan para khuthalah. Tapi khuthalah yang siap untuk didaur ulang kembali, lalu disaring kembali, dan akhirnya menyusul pada mereka-mereka beliau-beliau yang sudah mendahului kita.
Sahabat Abdullah bin Abbas pernah menyatakan dalam sebuah hadis beliau, kaifa antum idza labisatkum fitnah, bagaimana keadaan kalian manakala fitnah ini sudah seperti pakaian yang terus melekat pada diri kita, baik di tengah masyarakat, di rumah, di waktu ada sebuah kegiatan, atau di waktu istirahat. Pakaian ini selalu melekat, entah pakaian yang mana, tapi ada sisa-sisa pakaian. Beliau menyatakan bagaimana fitnah ini kalau sudah seperti pakaian melekat seperti itu. Yarbuz zaghir fiha saghir wa yaburu fiha al-kabir wattakhadhan nas sunnatan fa idza ghayyirat qila turikatis sunnah qalu wa mata dzaka ya Ibnu Mas'ud qala idza dhahabat ulama'ukum al hadis au kama qala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini hadis yang marfu pada Rasulullah SAW. Beliau menyatakan bagaimana situasi kondisi kalian, sikap kalian manakala fitnah ini sudah seperti pakaian yang melekat kemana-mana. Anak-anak generasi muda hidup di dalam fitnah sampai dewasa. Yang dewasa, generasi tua pun dalam kondisi campur aduk dengan fitnah. Sehingga fitnah ini dianggap sunnah dalam kehidupan kita. Manakala ada yang mencoba merubahnya, mengingatkannya, beramar ma'ruf bernahi anil munkar, maka penolakan di mana-mana terjadi. Upaya untuk memperjuangkan hal itu dianggap sebuah bid'ah. Fa'idha ghirat qalu, mana mereka dirubah sikap-sikap seperti itu, tapi tanggapan mereka, kita telah melakukan sebuah bid'ah. Para santri-santri sahabat Abdul bertanya, kapan itu akan terjadi dan tanda-tandanya apa? Idza dhahabat ulama'ukum, manakala ulama kalian sudah banyak yang sehingga keberkahan bumi, kemuliaan bumi banyak diangkat mengikuti keberangkatan para ulama-ulama generasi-generasi terbaik ini. Saya bangga, bersyukur dzurriyyat daripada beliau sudah tertata sedemikian rupa, terkondisikan semoga atas upaya seksama almarhum al-Maghfurlah. Saya sering diceritai beliau almarhum al-Maghfurlah bahwa dalam soal sholat saja beliau mewajibkan putra-putri untuk berjamaah dengan beliau. Waktu jangan terbuang-buang. Dan akhirnya inilah mudah-mudahan dzurriyyat beliau bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum al-Maghfurlah. Bahkan man ta'akhkhara khairum mimman taqaddam. Dzurriyyat beliau, generasi beliau, walaupun akhir zamannya situasi yang demikian, tapi bisa menjangkau, melangkah lebih jauh daripada generasi-generasi terbaik. Ini harapan-harapan kami. Atas nama PBNU dan atas nama MUI, kami mengucapkan syukur atas terselenggaranya peringatan Haul almarhum al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Mustaqim Mahfud dan Bunyai Hasinah. Semoga ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita semuanya. Pengalaman untuk menghadapi tantangan-tantangan yang terus bukan makin ringan tapi makin berat ini. Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekhilafan
Dan hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.